energi yang datang di dalam tubuh kita. Karena sensasi daripada energi tersebut, kadang kita nggak mengidentifikasi. Sebenarnya tabelnya Hawking membantu kita untuk memberikan roadmap atau peta untuk kita memahami setiap energi yang datang di dalam tubuh kita. Karena sensasi daripada energi tersebut, kadang kita nggak mengidentifikasi. Sebenarnya kalau kita sudah memahami konsepnya, sebenarnya tanpa kita perlu melabeli rasa itu ya, kayak rasa marah, rasa benci, rasa malu, atau apapun rasa yang kita alami, sebenarnya enggak begitu penting. Karena yang penting di sini adalah bagaimana kemudian kita itu being peaceful dengan rasa tersebut. Kita berdamai dengan rasa tersebut. Kita mengakui, kita accepting, kita menyadari bahwa setiap sensasi yang ada di dalam tubuh kita, setiap fenomena atau apapun yang kita rasakan di dalam tubuh kita, itu hanya energi yang bergerak. Intinya kan seperti itu sebenarnya ya. Dan Einstein pun berkata bahwa emotion is energy and motion. So is energy and motion, itu berarti bergerak. Jadi ada pergerakan di situ. Energi yang bergerak, ya kan? Jadi ketika kita tahu bahwa itu hanyalah energi yang bergerak, maka kita sudah nggak banyak memusingkan. Yang membuat kita nggak menerima itu karena diri kita menolak bahwa rasa tersebut nggak nyaman, gitu kan? Terus kemudian kita lari dari rasa tersebut. Kita nggak menyadari bahwa sebenarnya rasa itu hanyalah energi yang bergerak, dan itu story, itu memori, itu ada di dalam pikiran kita yang membuat kita itu looping di situ ya, yang membuat kita itu enggak nyaman gitu, karena kita sudah dari kecil dilatih bahwa ketika kita merasakan kebencian atau ngerasain rasa disappointing, kekecewaan, atau kita ngerasain kemarahan atau apapun yang kita rasain itu, kita nggak nyaman, kita lari, kita ngerasa bahwa nggak nyaman ini, aku mau lari dari sini. Kita menghibur diri kita mungkin dengan makan, atau mungkin dengan shopping, atau mungkin dengan hal-hal lain yang membuat kita ngerasa bahwa avoiding that sensation di dalam tubuh. Nah, inilah yang accepting gitu ya. Kalau kita lihat lagi di tabelnya Hawking itu ada acceptance, di situ ada penerimaan. Nah, penerimaan bukan kita menerima realita keadaan yang saat ini terus kemudian kita down di apati, tidak seperti itu. Namun kita menerima sensasinya, kita menerima rasanya, kita nggak nolak apapun di situ. Nah, dari situlah kemudian akan mengurai sendiri. Karakter Anda, sifat-sifat Anda menentukan realita Anda. Jadi realita kita saat ini ditentukan atau hasil daripada
sifat-sifat kita atau karakter kita saat ini. Nah, jika Anda ingin membuat realita baru, maka gak ada pilihan kecuali identitas lama atau karakter lama Anda berpindah untuk menjadi karakter yang baru atau sifat-sifat baru. Kita nggak akan mengubah realita kita dengan menggunakan identitas lama, dengan menggunakan sifat-sifat lama. Jadi untuk memahami diri kita sendiri, bagaimana sifat kita, karakter kita, cara kita memandang dunia, cara kita memandang diri kita, cara kita memandang orang lain, cara kita memandang mungkin masalah yang ada di dalam diri kita, cara kita memandang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu menentukan identitas kita. Nah, identitas ini menentukan hasil daripada realita kita. Jadi jika Anda ingin mengubah realita, maka ubah identitas Anda, ubah personality Anda, karena nggak akan realita baru terjadi ketika kita masih menggunakan identitas lama kita, right? Nah, ketika kita menyadari ada looping servo mechanism yang kita tahu bahwa itu akan datang, kita nyadari bahwa looping tersebut berasal dari identitas lama kita, maka apa yang menjadi respon kita pada saat itu yang menentukan hasilnya. Di sini ada dua jalan seperti yang saya ungkapkan di video di 40 hari transformasi, bahwa jalan yang pertama adalah di mana kita tahu bahwa the result, jalan itu kita ngerti resultnya, kita ngerti, kita sudah memahami, oh hasilnya seperti ini, gitu kan. Nah, jalan yang kedua adalah jalan yang kita nggak ngerti, is unknown, unfamiliar. Nah, di sini dibutuhkan courage atau brave, bahwa apa yang unknown, apa yang unfamiliar di otak kita membutuhkan waktu untuk body kita belajar atau body kita ke training di unknown tersebut. Nah, ini kadang-kala yang membuat kita nggak mau untuk meneruskan, karena kita ngerasa bahwa aku nggak ngerti hasilnya, aku nggak tahu apakah ini nanti sukses atau enggak, aku nggak tahu gitu ya. Nah, disitulah letak di mana kita tertantang atau di mana kita mau willingness untuk perubahan gitu ya. Seperti yang Einstein bilang sendiri bahwa realita kita nggak akan berubah ketika kita masih berada di sifat yang sama, alright? Ketika kita masih berada di karakter yang sama, di identitas lama kita yang sama, kita nggak akan pernah mengubah realita yang ada. Nah, dari situlah jalan yang kedua yang saya bilang yang nggak pernah kita lalui, apa yang nggak pernah kita lampaui, kita lalui. Untuk apa? Untuk membuat new path, untuk membuat neuron-neuron baru di dalam otak kita yang nantinya akan memberikan sinyal ke dalam tubuh kita untuk tubuh kita bergerak atau melakukan sesuatu yang baru, habit baru, peristiwa baru, pengalaman baru, everything is new there, right? Jadi ketika tubuh kita mengalami satu perubahan, keadaan yang baru, maka keputusan apa yang kita ambil pun, you choosing something new. Nah, ketika kita choosing something new, kita tahu bahwa itu unfamiliar, kita tahu bahwa itu unknown, maka kita pun belajar untuk trust the universe, trust the semesta, bahwa
apa yang terjadi di hadapan kita, di keadaan kita saat ini, itu adalah hasil dari inner being, hasil dari keadaan di dalam diri kita, dalam diri, bukan jadi kita itu kayak proyeksikan, kita itu memproyeksikan keadaan dalam diri kita, itu proyeksikan apa yang nantinya kita alami di luar diri kita, right? Nah, ini dibutuhkan komitmen, kedisiplinan, juga dibutuhkan bagaimana kita memandang diri kita, untuk kita tetap trusting bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita choose moment per moment is for good, is for you good, is for your grow, untuk Anda bertumbuh, untuk Anda expanding, untuk Anda evolving, dan kemudian the consciousness pun akan naik tingkat levelnya, ya, kesadaran kita akhirnya akan naik di situ. Nah, kemudian kita akan berpindah dari identitas lama ke identitas baru, right? Nah, hal-hal yang membuat kita stuck di looping memori yang nggak kita inginkan itu dikarenakan nggak ada penerimaan. Kita nggak menerima the reality. Kita ngerasa bahwa reality kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi, gitu kan? Nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kemudian ketika kita nggak menerima the reality yang ada, kita kemudian masuk dalam looping disappointing, dan komplain dengan kehidupan kita, komplain dengan apa yang kita punya. Kemudian kita ngerasa hidup di lack atau hidup di dalam kekurangan, karena kita ngerasa nggak mempunyai apa yang kita inginkan, gitu kan. Nah, untuk mencapai titik acceptance ini dibutuhkan kesadaran bahwa semua emosi yang kita punya, semua thoughts, intention, attention yang kita punya, that is just a memory, it's story, is the past. Nah, kemudian ketika kita living in the past, kita kembali lagi ke looping, kembali lagi ke default. Itu kenapa saya selalu bilang bahwa mindfulness atau living in the now is the key untuk kita lebih accepting. Jadi kita nggak lagi komplain dengan keadaan diri kita nggak lagi komplain dengan situasi, kita nggak lagi komplain dengan apapun lah, hal-hal kecil yang membuat kita itu nggak nyaman, gitu. Karena kadang kita ke-trigger sesuatu yang sepele, gitu ya. Kita ke-trigger hal-hal yang sepele yang justru malah membuat kita itu nggak bertumbuh, yang membuat kita nggak berkembang di situ. Kita nggak freedom, kita nggak happy dengan apa yang kita punya. Kita nggak menikmati hidup dengan apa yang kita punya, karena rasa ketidakpuasan, karena rasa ketidakadilan. Misalnya kita ngerasa bahwa hidupku nggak adil, gitu ya. Kita ngerasa bahwa aku masih kurang ini, kok nggak seperti mereka, gitu ya. Kita masih membanding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Nah, dari situlah stuck itu terjadi. Kita masuk lagi ke default, kita kembali lagi ke default, ya tak?
Nah, untuk mengatasi hal ini, mindfulness itu dibutuhkan.